Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 14, pembuatan kontrak bernama, tidak bernama, dan MOU. Dosen pengampu Haji Yulia Kusumawardani, SH, LLM. Kami yang beranggotakan, saya Sonia Fiska Cornelia, NPM 2012 0110 66. Dan saya Jerry Wijaya dengan MPM 20120111072. Pembahasan yang pertama ada definisi kontrak dan MOU. Pada bagian ini akan dijelaskan definisi kontrak bernama, kontrak tidak bernama, serta Memorandum of Understanding. Yang kedua, bentuk-bentuk kontrak dan MOU. Pada bagian ini dipaparkan bentuk-bentuk kontrak bernama, kontrak tidak bernama, serta Memorandum of Understanding. Yang ketiga, syarat dan pengaturan umum. Pada bagian ini akan dijelaskan syarat-syarat serta pengaturan hukum yang umum digunakan dalam pembuatan perjanjian atau KO. Yang keempat, ada tahap pembuatan kontrak. Pada bagian ini dijelaskan tahap pembuatan kontrak. Yang kelima, pembuatan kontrak bernama dan tidak bernama. Pada bagian ini dijelaskan mekanisme dalam pembuatan kontrak bernama dan tidak bernama. Dan yang terakhir ada pembuatan MOU. Pada bagian ini dijelaskan mekanisme dalam pembuatan Memorandum of Understanding. Yang pertama, definisi kontrak dan MOU. Definisi kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak tersebut dan dalam bentuk tertulis. Definisi kontrak bernama atau nominat adalah kontrak atau perjanjian yang memiliki nama sendiri, diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan merupakan perjanjian yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Definisi kontrak tidak bernama adalah kontrak atau perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang. Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua atau lebih pihak, disebut sebagai perjanjian pendahuluan sebelum masuk pada perjanjian utama. Dalam praktiknya, MOU tidak memberikan akibat hukum bagi siapa saja dalam perjanjian yang tidak melanjutkan MOU tersebut. Yang kedua, bentuk-bentuk kontrak atau perjanjian. Yang pertama, kontrak bernama. Kontrak bernama terbatas jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam titel 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai dengan titel 18 KUH Perdata, yaitu yang pertama jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdana, badan hukum, hibah, penetapan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan yang terakhir perdamaian. Yang kedua, kontrak tidak bernama. Kontrak atau perjanjian tidak bernama secara umum tidak diatur dalam undang-undang dan dalam praktiknya memang menjadi kebutuhan para pihak. Bentuknya antara lain yang pertama perjanjian kerjasama, lalu perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan, perjanjian sewa beli, perjanjian karya, keagenan, sewa guna usaha atau leasing, franchise, joint venture, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian lainnya. Yang ketiga, bentuk MOU. MOU terbagi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama MOU nasional adalah MOU di mana kedua pihak merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia. Misalnya seperti MOU yang dibuat antara Badan Hukum Indonesia dengan Badan Hukum Indonesia yang lain, atau antara PT dan juga pemerintah daerah. Yang kedua, MOU internasional adalah MOU yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing, atau biasa juga antara Badan Hukum Indonesia dengan Badan Hukum negara asing. Yang ketiga, syarat dan pengaturan umum. Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Para pihak
bersepakat untuk melakukan kontrak atau perjanjian. Yang kedua, kecakapan para pihak. Para pihak yang melaksanakan kontrak ini sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Yang ketiga, objek tertentu. Kesepakatan di dalam kontrak itu didefinisikan secara jelas dan terperinci. Yang keempat, kausal yang halal. Perjanjian yang dibuat tidak ada unsur melawan hukum, baik objek atau peristiwa hukumnya, mematuhi undang-undang yang berlaku. Asas dan prinsip dalam pembuatan kontrak. Yang pertama, asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan kontrak dibuat karena adanya kesepakatan antar pihak. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas ini adalah asas yang menyatakan dalam pembuatan kontrak para pihak bebas dalam menentukan klausul atau mengenai apa kontrak dibuat. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Asas ini menyatakan dalam pembuatan kontrak pihak yang sepakat dalam kontrak memiliki ikatan hukum terhadap kontrak yang dibuat. Yang keempat, asas itikat baik. Asas ini menyatakan bahwa pembuatan kontrak dilandasi itikat baik para pihak, terutama dalam hal kejujuran, sebagai pertimbangan dalam kesepakatan kontrak. Yang kelima, asas personalitas. Asas ini menyatakan kontrak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang disebut dalam kontrak dan disepakati bersama, dan tidak mengikat pihak lain di luar kontrak itu. Yang keenam, asas force majeure. Setiap keadaan memaksa yang tidak diketahui dan berada di luar dugaannya, debitur dibebaskan dari ganti kerugian. Yang ketujuh, exceptio non adimpliti contractus. Asas ini adalah bentuk pembelaan debitur untuk terbebas dari ganti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban karena kelalaian para pihak kreditur yang biasanya terjadi dalam perjanjian timbal balik. Dan yang terakhir, asas keseimbangan. Asas yang menyatakan dalam pembuatan kontrak, dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak harus seimbang sehingga tidak ada yang dirugikan. Lalu, faktor penting dalam pembuatan kontrak. Yang pertama, kewenangan hukum para pihak. Artinya, para pihak itu cakap hukum dan berwenang membuat kontrak atau peristiwa hukum lainnya. Yang kedua, perpajakan. Dalam pembuatan kontrak, para pihak memahami perpajakan mulai dari PPh, BPHTB, serta bea materai sebagai bentuk membayar pajak kepada negara dan mendapat jaminan validitas. Yang ketiga, atas hak yang sah. Maksudnya, para pihak memiliki hak, biasanya hak milik terhadap objek dalam kontrak. Biasanya digunakan dalam jual beli, tukar menukar. Yang keempat, masalah keagrarian. Dalam kontrak berkaitan dengan tanah, para pihak harus memahami masalah keagrarian berkaitan dengan hak atas tanah seperti hak milik, HGB, dan HBU. Yang kelima, pilihan hukum. Dalam hal terjadi sengketa antara pihak, dalam kontrak ditentukan hukum apa yang dipilih. Biasanya bisa hukum para pihak atau di mana letak suatu objek. Yang keenam, penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa karena wan prestasi, para pihak menentukan penyelesaiannya dalam kontrak. Bisa dipilih jalan pengadilan atau alternatif lain seperti ganti kerugian. Yang ketujuh, pengakhiran kontrak. Dalam pasal 1266 KUH Perdata disebut pengakhiran kontrak hanya dapat terjadi jika ada putusan pengadilan. Dan yang terakhir, bentuk perjanjian standar. Bentuk perjanjian berupa formulir tertentu dan ditandatangani dan informatif tanpa perubahan kalusa, sehingga kontrak bersifat berat sebelah, sehingga tidak ada posisi tawar-menawar. Setelah memahami asas dan prinsip umum dalam pembuatan kontrak, maka dapat disimpulkan ada 3 aspek utama dalam pembuatan kontrak. 3 aspek utama ini antara lain: 1. Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam setiap pembuatan kontrak. Misalnya dalam perjanjian jual beli harus ada objek serta harga jual belinya. Jikalau tidak ada keterangan tersebut,
bagaimana kontrak dapat dilaksanakan. Kedua adalah unsur naturalia, adalah unsur yang ada karena hukum atau undang-undang mengaturnya demikian. Sehingga pengaturan di dalam undang-undang mengenai pembuatan kontrak yang meski tidak dicantumkan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, peraturan hukum tersebut tetap berlaku. Yang ketiga adalah unsur aksidentalia. Unsur ini merupakan bagian dari keberlakuan asas kebebasan berkontrak, yang mana unsur dalam kontrak disebut aksidentalia ini adalah klausal khusus yang dibuat oleh dan karena kemauan para pihak. Berikutnya kita akan membahas poin keempat, yaitu tahap dalam pembuatan kontrak. Tahap dalam pembuatan kontrak ini terbagi dalam menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra penyusunan kontrak, yang terdiri dari 4 hal yang perlu untuk diperhatikan oleh para pihak, yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU, serta negosiasi. Yang kedua adalah tahap penyusunan, merupakan salah satu yang menentukan dalam pembuatan kontrak, di mana terdapat 5 tahap dalam menyusun kontrak, yaitu 1. Pembuatan draft pertama yang meliputi judul kontrak, pembukaan, pihak-pihak dalam kontrak, rasital, isi kontrak, serta penutup. Kedua, saling menukar draft kontrak. Ketiga, jika perlu diadakan revisi. 4. Dilakukan penyelesaian akhir. Dan 5. Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Dan pada tahapan ketiga adalah tahap pasca penyusunan kontrak, merupakan lanjutan tahapan dalam menyusun kontrak setelah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, sehingga terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, pelaksanaan dan penafsiran. Yang kedua adalah alternatif penyelesaian sengketa. Berikutnya adalah poin kelima, yakni pembuatan kontrak bernama dan tidak bernama. Dalam hal pembuatan kontrak bernama dan tidak bernama, akan dijelaskan mengenai keduanya dan harus melalui asas, prinsip, hukum, serta tahapan pembuatan yang sudah dijelaskan dalam subbab sebelumnya. Untuk itu, pada sub bagian ini akan dijelaskan mengenai kerangka kontrak, serta anatomi kontrak disertai bentuknya, untuk lebih memahami pembuatan kontrak yang tepat dan benar. Pembuatan kontrak bernama dan tidak bernama, sama atau berbeda? Inilah yang menjadi pertanyaan oleh banyak orang. Secara umum, antara pembuatan kontrak bernama dan kontrak tidak bernama tidak berbeda jauh. Karena menurut ketentuan pasal 1319 KUH Perdata, semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain, yang menandakan perjanjian tak bernama harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku dalam KUH Perdata, meskipun tidak memiliki pengaturan khusus seperti perjanjian bernama. Jadi dapat disimpulkan dari segi pembuatan kontrak, baik bernama ataupun tidak bernama, sama-sama melalui tahapan yang disebutkan sebelumnya. Pembahasan berikutnya adalah kerangka kontrak, terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, yaitu 1. Subbagian ini memuat 3 hal berikut, yaitu sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya atau disebut dengan penyingkatan yang dilakukan. Kedua adalah tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani, dan yang ketiga adalah tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak. 2. Subbagian pencantuman identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan siapa-siapa yang menandatangani kontrak tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, para pihak harus disebutkan secara jelas. Kedua, orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai siapa. Dan ketiga, pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 3 adalah subbagian penjelasan. Penjelasan mengapa para pihak mengatakan kontrak atau sering disebut bagian premis. Kedua adalah bagian isi. Ada 4 hal yang tercantum dalam bagian isi. Yang pertama adalah klausula definisi atau definition. Mencantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak, berlaku pada kontrak tersebut, dan dapat mempunyai arti dari pengertian umum. Yang kedua adalah klausula transaksi atau operative language.
berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Seperti jual beli aset, maka harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. Ketiga adalah klausula spesifik, yaitu mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya, klausula tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan sanksi yang berbeda. Keempat adalah klausula ketentuan umum. Klausula ini antara lain mengatur domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan perjanjian, dan lain-lain. Dan kerangka kontrak yang terakhir adalah bagian penutup. Ada dua hal yang tercantum dalam bagian penutup. Yang pertama adalah subbagian kata penutup atau disebut sebagai closing, yang merupakan kata penutup. Biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu, atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak. Yang kedua adalah subbagian ruang penempatan tanda tangan. Adalah tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani, dan jabatan dari orang yang menandatangani. Pembuatan kontrak dengan anatomi kontrak. Anatomi kontrak yang pertama adalah awal kontrak. Dalam bagian awal kontrak, biasanya memuat judul dan pembukaan. Yang pertama ada judul. Judul harus mencerminkan jiwa dari perjanjian, ditulis dalam bentuk singkat dengan bahasa baku, dan untuk perjanjian tertentu ada penomoran, seperti pada contoh di bawah ini, berupa surat perjanjian jual beli rumah, dan di bagian atasnya ada nomor yang menjadi tanda registrasi. Kedua adalah pembukaan, merupakan awal akta yang menunjukkan tanggal dan tempat terjadinya perjanjian, seperti pada kalimat di bawah ini. Pada hari ini, Senin tanggal 29 bulan September tahun 2014, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Anatomi kontrak yang kedua adalah komparisi. Komparisi adalah tindakan para pihak di depan hukum. Maksudnya, tindakan suatu pihak-pihak tertentu harus dilihat dalam kapasitasnya. Apakah tindakannya itu dalam kapasitasnya selaku pribadi, atau selaku kuasa, atau juga selaku yang mewakili dari suatu badan. Dan di bawah ini adalah kapasitasnya selaku pribadi. Dijelaskan dalam hal ini yang bertanda tangan di bawah ini, berupa nama, umur, pekerjaan, alamat, yang selanjutnya disebut sebagai pihak satu, serta pihak kedua. Anatomi yang ketiga adalah premis atau rektikal. Adalah latar belakang atau sejarah suatu perjanjian itu dibuat. Merupakan pengantar akta yang menjelaskan maksud dan tujuan dari para pihak, berisi alasan ataupun dasar pertimbangan adanya perjanjian. Disebut juga sebagai konsideran atau latar belakang lahirnya perjanjian, seperti yang dijelaskan pada contoh di bawah ini. Dijelaskan oleh pihak pertama menyatakan adalah pemilik atau yang dikuasakan oleh pemilik berhak atas tanah dengan sertifikat hak milik seluas 100 meter persegi, terletak dan bertempat dengan alamat Jalan Kesatria nomor 78 Surabaya. Disebutkan batas-batasnya, dan pihak pertama hendak melakukan penjualan terhadap objek kesepakatan tersebut dengan menggunakan jasa Randy Property selaku agen penjualan untuk memasarkannya, dan dengan ini memberikan wewenang kepada Randy. Jadi klausul latar belakangnya sudah jelas. Bagian keempat adalah isi kontrak. Adalah bagian yang sangat penting pada suatu kontrak. Secara umum terdiri dari 1. Maksud dan tujuan kontrak. 2. Jangka waktu kontrak. 3. Nilai atau harga kontrak. Keempat, hak-hak dari para pihak. Kelima, kewajiban-kewajiban para pihak. Keenam, sanksi-sanksi jika terjadi hubungan prestasi. Dan ketujuh, penyelesaian sengketa. Isi suatu kontrak bersifat bebas, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memasukkan segala informasi yang dirasa perlu untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya, sehingga kontrak tidak dibatalkan oleh salah satu pihak jika tidak memenuhi syarat subjektif, serta batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif.
Sebagai contoh adalah isi kontrak pada contoh berikut. Pihak pertama sudah menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai objek jual beli, yang dalam hal ini adalah jual beli motor, mengenai atas nama siapa kendaraan tersebut bernama, merek dari motor, warna, nomor rangka, tahun, kapasitas mesin, nomor polisi, nomor mesin, serta nomor BPKB. Selain itu, terdapat juga hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini, pembayaran oleh pihak kedua dan penyerahan motor oleh pihak pertama. Kemudian, ada juga penyelesaian sengketa bila mana terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ini. Anatomi kontrak yang terakhir adalah bagian penutup. Suatu kontrak secara umum ada penutupnya. Biasanya harus ditandatangani oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut, kemudian ditandatangani oleh para saksi. Seperti pada contoh di bawah ini, diberikan kalimat penutup berupa demikian surat perjanjian jual beli motor. Dibuat rangkap dua dengan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kedua belah pihak juga dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam pembuatannya. Di bawahnya terdapat subbagian untuk penandatanganan oleh kedua pihak serta oleh saksi. Sub pembahasan yang terakhir adalah pembuatan Memorandum of Understanding. Seperti yang kita ketahui bahwa Memorandum of Understanding adalah bagian dari tahap pra penyusunan kontrak, sehingga dalam pembuatan Memorandum of Understanding tidak jauh-jauh dari pembuatan kontrak sendiri. Dan anatomi yang pertama dapat kita lihat adalah judul nota kesepahaman. Judul memuat instansi para pihak, nomor, tahun, dan nama nota kesepahaman, serta judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota kesepahaman dapat menggunakan logo instansi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo pihak pertama terletak di sebelah kiri dan logo pihak kedua di sebelah kanan. Seperti pada contoh di bawah ini. Logo sebelah kiri adalah PMI dan logo sebelah kanan adalah Gerakan Pramuka. Disertai dengan judul dengan margin tengah huruf besar tanpa tanda baca. Anatomi kedua adalah pembukaan nota kesepahaman. Bagian dari awal nota kesepahaman berisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan saat terjadinya nota kesepahaman dibuat, jabatan para pihak, serta konsideran atau pertimbangan. Dapat kita lihat dalam contoh di bawah ini. Pada bagian atas kita dapat melihat mengenai hari, tanggal, bulan, serta tahun, tempat penandatanganan saat terjadinya nota kesepahaman dibuat. Pada bagian berikutnya kita melihat jabatan para pihak. Seperti M. Yusuf Kalla selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang disebut sebagai pihak pertama. Ada Azrul Anzwar, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pada bagian bawah kita melihat adanya kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua dengan pertimbangan beberapa poin. Anatomi yang ketiga adalah substansi nota kesepahaman. Substansi nota kesepahaman pada umumnya memuat maksud atau tujuan, ruang lingkup kegiatan, realisasi kegiatan, jangka waktu, biaya penyelenggaraan kegiatan, dan aturan peralihan. Pada contoh di bawah ini, kita melihat secara singkat mengenai substansi nota kesepahaman. Pada contoh di bawah ini misalnya, disampaikan maksud dalam pembuatan nota kesepahaman, yakni dalam rangka meningkatkan prestasi dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara optimal dengan memperkokoh e-governance yang akan diselenggarakan dengan deklarasi janji kerja tahun 2018. Ruang lingkupnya dijelaskan dalam poin 1, yaitu seluruh satuan kerja dalam lingkup Kemenkumham, serta realisasinya pada tanggal 9 Januari 2018 di poin ke-5. Anatomi berikutnya adalah bagian penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir dari nota kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, contohnya pada bagian di bawah ini. Pasal 11 penutup dengan kalimat nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 rangkap
asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak. Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Bagian terakhir dalam anatomi MOU sama halnya dengan anatomi terakhir dalam pembuatan kontrak, yaitu tanda tangan para pihak. Bagian ini berisi tanda tangan beserta nama lengkap para pihak sebagai bentuk keabsahan adanya kesepakatan antar pihak. Seperti pada contoh di bawah ini. Pihak ke-1 serta pihak kedua menyertakan jabatannya beserta nama dan juga tanda tangan disertai materai sebagai bentuk keabsahan. Demikianlah pembahasan kami dari kelompok 14 mengenai pembuatan kontrak bernama, kontrak tidak bernama, serta pembuatan Memorandum of Understanding. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan atau salah kata. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam menonton video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.